Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua yang berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Tracy Channel. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kondisional ya. Jadi di mana sebuah pemrograman itu dapat mengenali sebuah pernyataan ya atau tidak, yes or no, seperti itu. Kemudian kita codingkan ke dalam sebuah program. Dan di sini akan saya juga nanti contohkan juga dengan beberapa contoh coding dengan menggunakan Python juga. Jadi bagi teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk selalu stay tune terus di channel ini. Dan mari kita sama-sama belajar juga agar nantinya ke depan teman-teman juga dapat memahami pemrograman Python secara dasar. Jadi selamat menonton. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi kondisional. Jadi di dalam materi kondisional ini memang ada beberapa jenis, beberapa tipe kondisional yang dapat kita pakai. Nah, di kondisional ini sendiri digunakan untuk membuat sebuah alur program agar lebih efektif dan relevan terhadap sebuah permasalahan yang ada. Dan kemudian dapat memberikan beberapa alternatif pilihan. Nah, untuk kondisional sendiri di sini ada beberapa jenis yang dapat kita gunakan. Seperti pernyataan if, kemudian untuk if else, dan juga pernyataan else if, ataupun if elif kita sebutnya. Dan juga nantinya ada contoh untuk pernyataan if bertumpuk ataupun if bersarang. Seperti itu. Yang pertama, untuk pernyataan if. Nah, di sini untuk pernyataan if digunakan untuk memberikan beberapa alternatif pilihan. Nah, penulisan sintaksisnya seperti ini. Jadi, if kemudian diikuti kondisinya apa, lalu kita berikan pernyataan. Nah, untuk contohnya, kita akan masuk ke dalam Python-nya di sini. Ya, misalnya, saya akan membuat contoh pemrograman untuk menentukan bilangan besar dan kecil. Bilangan besar dan kecil. Nah, di sini misalnya saya mempunyai input sebuah bilangan, kita sebutnya sebagai nilai. Nah, nilai di sini kita akan tulis sebagai integer, tipe datanya, dan di sini adalah keterangannya yaitu nilai input untuk memasukkan bilangan bulat tentunya. Nah, di sini untuk prosesnya kita akan menuliskan dulu untuk input bilangannya, dan kemudian kita baru masuk ke pernyataan if-nya. Jadi if misalnya jika ini input nilai. Nah, misalkan nilai ini kita buat lebih dari 10, maka yang akan tercetak adalah print nilai ini, nilai yang telah kita inputkan, maka kita munculkan dengan keterangan nilai tersebut atau nilai string D adalah nilai atau adalah bilangan besar. Bilangan besar. Nah, tanda string D ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan hasil yang ada di dalam ini, yang ada di dalam inputan. Seperti itu. Nah, nantinya setelah itu baru kita masuk ke output, yaitu menampilkan hasil dari nilai. Nah, kalau kita codingkan di sini, berarti yang pertama kita buat dulu untuk variabel nilai sama dengan integer input, kemudian
masukkan nilai, lalu yang berikutnya kita masuk ke pernyataan if nilai lebih dari 10, maka akan ditampilkan hasil dari nilai tersebut. Jadi print bilangan ini merupakan bilangan besar. Persen nilai. Nah, jadi teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ingin memunculkan sebuah nilai ya, kita gunakan string D, kemudian di belakangnya kita tambahkan coding ini. Tanda persen, kemudian diikuti nilai variabelnya. Nah, begitu teman-teman jalankan modul ini, begitu teman-teman akan jalankan kode ini, ketika saya memasukkan nilai, misalnya kita masukkan nilai 1, maka tidak akan terjadi proses apapun. Karena memang di bagian if, kalau untuk if itu alurnya adalah kondisi yang bernilai true adalah kalau kita menampilkan nilai di atas 10. Nah, kalau selain nilai di atas 10, misalnya 9, 8, 7, 6, dan seterusnya ke bawah, maka hasil tidak akan ditampilkan di sini, seperti itu. Kalau misalnya saya run lagi, kalau misalnya saya jalankan lagi, kemudian saya masukkan nilainya di sini yaitu 11. Nah, maka akan muncul bilangan 11 merupakan bilangan besar, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana untuk pernyataan if. Seperti ini ya teman-teman, ini kurang lebihnya juga sama. Dan untuk bentuk flowchart-nya dari pernyataan if, yaitu seperti ini. Nah, jadi ketika ditemukan sebuah kondisi baru, ketika kondisinya itu bernilai true, maka akan masuk ke statement ataupun proses berikutnya. Tetapi jika kondisinya false, maka prosesnya akan berhenti. Nah, kurang lebih ini adalah contoh untuk yang conditional if. Sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya, pernyataan if else. Nah, pernyataan if else ini digunakan untuk menentukan tindakan yang akan diambil sesuai dengan kondisi yang diberikan, jika bernilai true atau false. Nah, kalau di sini teman-teman, kalau menggunakan if else, jadi teman-teman bisa membuat dua kondisi di sini. Kalau tadi kan di if kan kita hanya membuat satu kondisi saja, satu kondisi di mana nilai itu benar. Nah, kalau di pernyataan if else, teman-teman bisa membuat dua buah pernyataan, yaitu kalau pas kondisinya benar dan juga kondisinya salah. Mari kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, ini saya close dulu di sini. Sebentar, ini akan saya close dulu. Dan ini akan saya besarkan. Iya. Nah, di sini saya akan contohkan kalau misalnya, ini kan tadi kan kita sudah menggunakan if ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan if else untuk kasus yang tadi lanjutan. Nah, berarti untuk bilangan di atas 10, kita menyebutnya kan bilangan besar. Nah, kalau untuk bilangan kecilnya, kondisi salahnya, else, kita tinggal tuliskan else, kemudian baru diikutin hasil dari statementnya, kalau yang salah. Jadi print, nah saya tinggal copy coding yang sebelumnya. Bilangan D merupakan bilangan kecil. Seperti ini. Nah, begitu saya jalankan di Python, seperti ini. Nah, ketika saya memasukkan nilai, misal saya memasukkan nilai 5,
maka hasilnya tidak akan seperti ini tadi, yang memasukkan nilai 1. Jadi kalau kita masukkan nilai 5, maka akan muncul pernyataan yang kedua ataupun yang bernilai false. Jadi bilangan 5 merupakan bilangan kecil. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk gambar flowchart-nya dari pernyataan if else yaitu seperti ini. Jadi gambaran if else itu misalkan kita punya sebuah kondisi dan di sini ada kondisi untuk true dan false. Kalau misalnya true nanti akan masuk ke statementnya yang di true, sedangkan kalau yang di false akan masuk ke statementnya yang di false seperti itu. Dan kemudian akan diakhiri program tersebut. Nah, itu adalah gambaran dari if else. Lalu yang berikutnya, pernyataan if elif ataupun if else if. Nah, kondisi if else if ini memiliki ciri yang sama dengan else. Nah, cuma yang membedakan adalah pernyataan elif ini dapat membuat beberapa kemungkinan dan bisa jadi lebih dari satu kondisi seperti itu. Jadi bisa membuat kondisi 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk contoh codingnya. Kalau teman-teman mau membuat ini kalau di sini saya contohkan untuk membuat ini ya, inputan untuk memasukkan bulan nih. Kalau misalnya teman-teman memasukkan angka 1, maka nanti output yang muncul di angka 1 adalah bulan ke-1 adalah bulan Januari sampai dengan bulan yang di-12 seperti itu. Nah, selain inputan dari 1 sampai dengan 12, misalnya teman-teman menginputkan bulan ke-0 ataupun bulan ke-13, 14, 15 dan seterusnya, maka yang akan muncul adalah ini. Maaf, yang Anda inputkan salah. Seperti itu. Jadi nanti kondisinya kalau pas iya akan seperti ini, kalau tidak hasilnya akan seperti ini nantinya. Itu adalah untuk contoh coding di if, elif, dan else ataupun kita menyebutnya sebagai kondisi elif. Dan untuk gambar flowchart-nya yaitu seperti ini. Nah, jadi jika kondisinya bernilai true, maka akan masuk ke pernyataan yang pertama dulu, yang pernyataan di if-nya. Tetapi kalau misalnya kondisinya salah, maka akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu di kondisi di elif. Seperti itu. Baru nanti kalau misalnya pernyataannya benar lagi, akan diproses yang pernyataan elif-nya. Kalau salah, berarti akan masuk ke pernyataan yang di else. Sampai dengan nanti berhenti. Seperti itu. Itu gambaran dari kondisi di elif ataupun if, else if, else. Dan yang terakhir yaitu pernyataan untuk if bersaring. If bersarang, maaf. Nah, untuk model if bersarang kurang lebihnya sama dengan model elif, tetapi bisa terdapat lebih dari beberapa pernyataan di dalam satu if. Nah, kurang lebih untuk sintaksnya seperti ini. Jadi kita bisa melakukan pernyataan if di dalam if, seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kita akan kembali ke Python. Nah, di sini misal saya menggunakan contoh seperti ini. Nah, ketika saya membuat sebuah bilangan besar atau kecil, dan kemudian yang keduanya saya akan menentukan untuk apakah bilangan tersebut yang telah kita inputkan itu merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, jadi di dalam proses if ini dapat kita tambahkan sebuah pernyataan kondisi baru lagi. Misalnya, if nilai modulo 2 sama dengan 0, maka print, kemudian saya copy dulu yang atasnya, kemudian saya tulis di sini. Nah, bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Seperti itu. Nah, jadi ketika nilai yang telah kita inputkan ini kalau dibagi 2, sisa hasil pembagiannya adalah 0, ataupun kita menyebutnya nilai mod atau modulo 2 sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Seperti itu.
Nah, di sini kemudian kita berikan untuk pernyataan yang else-nya, else. Kemudian kita cetak lagi di sini untuk yang bilangan ganjil. Else bilangan ini merupakan bilangan ganjil. Seperti itu. Berikut juga untuk yang else ini. Yang else di sini pun juga saya berikan untuk pernyataan if nilai modulo 2 sama dengan 1, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah bilangan tersebut merupakan bilangan, ini 0, bilangan genap. Else-nya, else, bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Nah, begitu saya jalankan di Python, ini saya jalankan, kita memasukkan nilai, misal 15, maka akan muncul seperti ini. Bilangan 15 merupakan bilangan besar, dan bilangan 15 merupakan bilangan ganjil. Nah, jadi kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman, untuk penggunaan if bersarang. Jadi kita menyebutnya if di dalam if, seperti itu. Dan juga bisa terjadi beberapa kondisional ataupun ada beberapa persyaratan di dalam persyaratan lainnya. Begitu teman-teman. Dan untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pernyataannya, untuk materi yang akan saya berikan mengenai ini ya, mengenai kondisional. Nah, ini kurang lebih untuk contohnya untuk kondisi 1, 2, dan 3. Ya, jadi ini kurang lebih untuk materi hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton di video saya untuk hari ini. Nantikan video-video berikutnya di channel ini dan stay tune terus tiap minggunya. Dan happy watching!